menjadi murtad lebih dari 20 tahun. Mendapat hidayah gara-gara uban di rambut. Silakan disimak kisah harunya. Nama saya Eli Sumawati, saya berasal dari Purwokerto. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Memang saya berasal dari keluarga yang latar belakang Islam. Tapi jujur, dalam keislaman itu kami tidak mengenal Islam dan tidak tahu Islam itu apa. Dan saya sekolah dulu di SD Negeri 6 Purwokerto Wetan. Lalu saya sekolah SMP dan SMA di sekolah Katolik itu juga atas permintaan orang tua. Terus nah sejak saat itu saya kegiatan-kegiatan itu mulai dengan agama Nasrani. Dan saya jujur saja selama saya jadi orang Islam itu saya nggak pernah menjalankan syariat Islam, nggak ngerti sholat yang wajib itu gimana, terus puasa untuk apa, terus kita sholat itu tujuannya bagaimana, untuk apa, kita belum ngerti. Dan sama sekali nggak ngerti Islam tuh harus bagaimana. Apalagi kalau orang puasa Ramadan pada mereka senang gitu ya, saya nggak suka. Kok untuk apa kita nahan lapar, haus gitu ya, terus buat apa, susah-susah gitu kan. Jadi dengan latar belakang itu saya meyakini dan saya percaya diri bahwa saya memutuskan menjalani dengan tekun agama Kristen itu. Dan saya mulai sedikit-sedikit ke gereja, ngikutin. Kebetulan juga saya ketemu jodoh juga orang Kristen, terus kita nikah ke gereja, ya nikah gereja juga gitu. Akhirnya saya betul-betul memutuskan seorang Nasrani pada saat itu, karena betul-betul di dalam hati saya, jiwa saya nggak menyukai, saya nggak suka dan saya jauh, tidak mengenal tentang Islam, apalagi Allah, walaupun latar belakang orang tua Islam. Itu seperti itu. Jadi saya memutuskan sendiri untuk beragama Kristen, dan pada saat itu memang keluarga nggak ada masalah, dukung, dan pokoknya nggak ada masalah, biasa aja. Karena mereka pikir ya memang agama semua sama, seperti itu. Nah sejak saat itu saya mengalami agama Katolik. Saya sukanya pakai pakaian yang mengumbar aurat, jujur saja. Saya suka yang seksi, yang modi. Itu saya menjalankannya nggak ada beban, betul-betul menikmati gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah bahwa saya pindah memilih agama Katolik itu atas dasar kemauan sendiri, nggak ada rasa bersalah seperti itu. Dan saya jalani. Kebetulan saya menikah dengan orang Katolik juga, dan saya hijrah ke Ambon, ke Maluku Tenggara. Saya di sana menjalani kurang lebih 20 tahun. Dan saya aktif di gereja. 20 tahun itu saya betul-betul sudah nggak memikirkan Islam yang gimana, nggak pokoknya udah nggak ngerti, murni, udah Katolik. Dan saya berusaha mendalami, walaupun ada kata orang sindiran ya, bahwa masuk Katolik itu murtad, masuk Katolik itu nanti masuk neraka, seperti itu. Tapi saya punya keyakinan nanti Tuhan Yesus tolong saya beragama Katolik, bahwa Allah itu maha baik, Yesus itu maha baik. Nanti saya mungkin di agama Islam saya masuk neraka, tapi di agama Katolik saya masuk surga kok. Saya ditolong sama Yesus, saya ditolong sama Allah Bapa di surga. Itu pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Hampir 2 minggu sekali itu saya maju ke mimbar untuk membaca kitab suci di situ. Saya sering baca doa umat juga. Saya akrab dengan para pastor, suster, biarawati. Kebetulan Bapak mertua saya yang dulu kan ketua Dewan Gereja Maluku Tenggara di Ambon, di Tual Maluku Tenggara itu. Jadi rumah juga dekat dengan gereja. Jadi pada saat itu memang nggak ada beban sama sekali, pikirannya baik-baik aja gitu, nggak gelisah gitu, nggak, masih umuran masih berapa ya, 20, 25 gitu kan, masih 25 semangat ya. 25 menginjak sampai 30. Itu betul-betul
itu sekali, semangat sekali menjalankan ibadah secara Katolik waktu itu. Ada teman saya juga nanya sempat gini, loh kok Mbak Eli, itu kamu tahu kan orang Islam, apa namanya, kalau kita di Katolik, di Kristen ini kan, Yesus itu nggak didoakan, udah otomatis di surga dan menyelamatkan kita nanti. Yeah. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu didoakan, jaminan dia ke surga gitu kan. Nah, pada saat itu karena saya jadi apa namanya betul-betul ya itu masing-masing punya ini ya, punya apa namanya keyakinan. Pada saat itu saya mendalami betul-betul Katolik dan tidak terpikir terlintas sedikit pun untuk pindah ke Islam, nggak ada. Apalagi dengan rumah tangga dan anak, dikarunia 2 orang anak yang sehat, laki-laki dan perempuan lengkap ya. Jadi dengan mikir saya pindah agama nanti berantakan, saya harus kehilangan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mikir tentang ke arah sana. Yang saya jalankan itulah keyakinan saya pada saat itu. Saya bercermin ada uban 1 di rambut saya. Terus saya bicara sendiri, wah udah tua nih saya gitu. Terus kok kayaknya saya menjalanin hidup kok begini-begini aja ya gitu. Apa sih yang kita cari gitu kan. Nah mulai pergumulan batin, tapi saya belum mengerti Islam, belum rasa ketakutan menuju kematian. Bahwa dengan tumbuhnya uban itu saya berarti udah mau tua nih. Betul, gitu. bentar lagi tua nih gitu. Insya Allah. Terus saya di situ mulai berpikir tentang kematian. Saya berpikir tentang kematian itu saya sering bergumul di dalam hati saya sendiri ketika saya duduk, ketika saya sibuk, melamun gitu. Saya sering bicara sendiri. Bicara sendiri dalam arti itu saya tuh apa ya, hidup saya udah bermanfaat belum ya? Saya tuh mau ngapain ya, kok gini-gini terus ya gitu. Karena jujur saja pada saat itu hidup saya betul-betul bebas gitu. Bebas bahkan saya tidak ngerti halal haram. Saya tidak ngerti, tidak tahu apa, pokoknya begitu bebas gitu. Terus saya tumbuh uban itu, saya berpikir tentang kematian. Dan saya sering sekali terlintas tentang kematian, apalagi kalau ada berita orang meninggal. Itu saya sering kayak ketakutan, gelisah. Di situ gelisah saya kayak, ya Allah. Tapi pada saat itu saya belum menyebut nama Allah, tapi ya Tuhan, saya kelak meninggal dengan kondisi yang bagaimana, seperti apa gitu. Yang mana memang saya udah mulai gelisah tentang kematian gitu kan. Tentang kematian saya udah mulai gelisah. Terus saya mendengar berita bahwa bapak saya meninggal dan saya terngiang guru SD negeri saat itu mengatakan tentang bahwa doa yang beda agama itu tidak akan sampai gitu. Saya pendam berpuluh tahun lamanya di dalam hati saya sering menangis, ya Allah, pada saat itu saya sering menangis, itu yang menjadi pergumulan batin saya yang pertama ketika berita meninggalnya almarhum bapak saya, hati saya itu mulai guncang. Nah, saya pernah menganggap itu bahwa adzan itu mengganggu Tidak semua orang kan memeluk agama Islam gitu ya. Tidak semua orang menyukai Islam gitu. Jadi kalau dengar adzan, dengar suara orang ngaji, orang ceramah, nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, rasanya kayak seperti apa ya, rasanya pokoknya nggak suka aja gitu ya. Terus nggak suka lihat orang yang berkerudung gitu. Walaupun pernah saya mencoba ketika mau memutuskan bahwa saya betul-betul memutuskan Katolik, itu saya pernah mencoba berkerudung juga. Tapi hanya nggak bisa lama. Iya, percobaan itu nggak lama. Terus saya memutuskan untuk menjadi Katolik itu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu dengan peristiwa kematian almarhum bapak saya, terus saya jadi kembali memikirkan Islam. Terus karena apa? Karena saya ingin mendoakan almarhum bapak saya gitu. Saya ingin sekali. Ditambah lagi tak lama kemudian kakak saya meninggal. Nah, dari situ saya mulai memikirkan Islam.
mulai memikirkan Islam, mulai bagaimana caranya mengingat kembali bahwa orang Islam tuh harus sholat, harus ngaji. Nah di situ baru saya nangis dengar suara azan. Saya mulai nangis, begitu orang Islam itu ketika mendengar azan itu begitu menikmati dan ingin sembahyang gitu kan, ingin sholat. Nah saat itu saya mulai berpikir itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto, ke Jawa. Saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto itu tahun 2012. Anak saya Veronica masih baru masuk SMP kelas 1. Baru lulus SD, baru masuk belum berapa bulan, baru daftar. Saya memutuskan tahun 2012 itu meninggalkan Maluku Tenggara itu. Dan disitulah ujian terbesar saya. Saya harus memilih apakah suami dan anak-anak serta harta saya, atau saya memilih agama Islam. Iya, akhirnya saya memutuskan saya untuk pulang ke orang tua tanpa membawa apa-apa. Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa saya sudah mulai tertarik dan jatuh cinta kepada agama Islam, yang mana saya ingin mendalaminya dan ingin cari jalan bagaimana saya bisa untuk mendapatkan hidayah atau apalah itu yang membuat saya itu kembali ke Islam, istilahnya seperti itu. Dan saya mulai terngiang-ngiang, pernah saya mendengar suara takbir pas hari raya, saya menangis karena untuk ke situ tuh saya belum bisa. Padahal saya sudah pulang ke Purwokerto, sudah ke orang tua, tapi saya nggak bisa untuk syahadat gitu kan. Akhirnya saya memutuskan hijrah ke Bekasi. 3 bulan saya tinggal sama kakak ipar saya, dan saya memutuskan hidup sendiri dengan anak-anak. Saya ngontrak di Bekasi, di sebuah tempat yang sederhana sekali. Saya sengaja membawa anak-anak ke situ. Di situ tahun 2013. Nah 2012-nya saya masih ke gereja nih, tapi 2013-nya udah saya sama sekali nggak pernah ke gereja lagi. Hanya anak-anak saya itu suka ngajak, Bunda kita ke gereja. Ya anak-anak, kalian ke gereja aja, Bunda di rumah aja gitu. Karena untuk menceritakan itu, Veronica masih SMP pada saat itu. Nah masih kebawa dengan agama yang lama, agama sama tantenya, apanya semua udah diwanti-wanti kan. Untuk tetap kekeh gitu kan, teguh pendirian seperti itu. Nah setelah itu tahun 2013 saya sama sekali nggak ke gereja, hanya anak-anak saya saja. Dan di situ saya mulai memberanikan diri curhat ke Veronica. Di suatu malam itu sekitar jam 10 malam, adiknya udah tidur, saya mengungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu saat itu memang Vero tuh terkejut dan marah mukanya. Kok Bunda kayak gitu sih? Bunda nggak sayang ya sama kakak ya gitu. Terus saya peluk dia dan saya katakan bahwa Bunda sudah rindu, sudah lama sekali Bunda pendam dan nggak ada yang tahu. Itu saya mulai menghadirkan Allah dalam hati saya. Saya sering menangis, ya Allah, sampai kapan saya seperti ini ya Allah. Saya sering menangis. Saya ingin masuk Islam ya Allah, tolong tunjukkan jalan kepada saya ya Allah. Itu betul-betul terjadi. Tapi ketika pergumulan itu, anak-anak nggak ada di rumah, mereka sekolah. Dan mereka itu karena udah agak jauh sama saya, ketika pulang sekolah mereka sering main ke rumah tetangga, ke kontrakan teman sekolah, seperti itu. Di situ banyak sekali peristiwa terjadi. Saya sering nangis, saya menghadirkan Allah. Saya duduk di depan sendiri, saya melihat langit. Saya pun bicara sendiri, ya Allah, tolong saya ya Allah.
Saya hanya ingin jadi orang baik ya Allah, saya bertobat ya Allah. Itu saya katakan itu, saya minta sama Allah. Itu saya panggil Allah terus menerus, ya Allah, ya Allah. Itu saya hadirkan Allah dalam hati saya. Setelah itu saya masuk ke rumah dan saya nonton televisi sendiri saat itu. Itu saya melihat banyak sekali itu orang naik haji ya di Mekah, di depan Ka'bah. Itu berkeliling seperti semut, banyak sekali. Padahal saya duduk seperti ini, tapi tiba-tiba saya refleks. Saya megang televisi itu. Saya bilang, ya Allah, banyak sekali orang di muka bumi ini ya Allah. Berbondong-bondong mencari ridho-Mu ya Allah. Kenapa nggak ada saya di antara mereka ya Allah? Saya nangis. Setelah itu saya lemas, saya terguling di lantai, nggak ada yang tahu. Jatuh. Hanya Allah. Saya seperti lemas dan saya menangis. Saya panggil Allah, ya Allah, ya Allah, gitu terus. Saya memanggil Allah biasa dan saya menghadirkan Allah setiap hari. Itu kurang lebih 1 tahun lamanya. Itu saya manggil itu 2013 itu kosong. Saya nggak Katolik, belum Islam. Belum Muslim, iya. Iya, tapi saya udah menghadirkan Allah di situ, udah memanggil. Sudah merasakan Allah justru ya. Merasakan bahwa Allah begitu dekat, tapi saya belum nyampe ke situ. Gitu. Setelah itu pulang, keesokan harinya beberapa hari kemudian lagi, saya nonton televisi lagi. Ada pengajian Mama Dede sama ibu-ibu di situ. Nangis lagi yang sama, ya Allah. Begitu banyak wanita soleha datang ke situ, ya Allah. Kenapa nggak ada saya antara mereka, ya Allah. Jadi saya selalu membayangkan, saya pingin ada di sana. Yeah. Saya pingin ada di tempat-tempat orang-orang soleh dan soleha. Saya sadar saat itu saya belum Islam. Yeah. Tapi saya memanggilnya. Di situ saya merasakan bahwa Allah begitu dekat. Saya belum nyampe. Dari situ mulai masuk bulan Ramadan, memasuki 2014. Saya masih di sana. Jadi kurang lebih setahun lebih lah ya, karena di 2013 sampai pertengahan Ramadan 2014. Itu saya masih di sana, tapi saya belum bisa masuk Islam juga. Entah kenapa, saya ketakutan itu begitu luar biasa. Nanti saya tiba-tiba masuk Islam, ayahnya ini datang gimana. Nantinya tahun 2014 itu pas Ramadan itu mungkin kerinduan saya udah terlalu luar biasa, menggebu-gebu. Saya mengutarakan ke tetangga rumah yang asli Bekasi situ. Saya menceritakan bahwa saya ingin masuk Islam, tapi saya belum menemukan jalannya, gimana caranya gitu. Lalu beliau ingin memanggil Ustadz untuk mengislamkan saya. Tapi karena beliau juga kenal dengan kakak ipar saya yang di Pondok Timur Indah, beliau takut nanti dikira gimana-gimana. Akhirnya saya memutuskan, udah deh ntar saya pulang ke Purwokerto aja. Gitu. Saya pulang ke Purwokerto aja walaupun apapun yang terjadi. Saya mau dikatain apapun, saya pulang. Yeah. Akhirnya saya pulang ke Purwokerto dalam kondisi saat itu memang bulan Ramadan 2014. Saya masih penampilan juga masih pakai legging gitu. Saya ketemu dengan adik ipar saya yang anak kiai itu. Loh Mbak Eli puasa enggak? Enggak. Loh saya belum syahadat kan saya gituin. Saya belum syahadat, saya belum puasa. Loh sampai kapan mau kayak gitu terus? Ayo diantar syahadat mau enggak gitu. Tiba-tiba adik ipar saya begitu. Akhirnya saya diajaklah ke Mutuklor, daerah Batu Raden, gitu kan. Akhirnya saya baca syahadat di situ dan saya dituntun oleh adik ipar saya, disaksikan oleh adik dan Habib. Saya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saat itu saya membaca itu dan tiba-tiba
yang awalnya tuh saya nggak bisa menatap Habib itu, saya kayak ada beban yang sangat besar. Itu di pundak saya terasa berat, badan saya, langkah saya terasa berat. Tapi setelah saya baca syahadat itu, seperti ada yang keluar dari pundak saya, plong gitu. Kayak tertunduk malu dengan penampilan saya saat itu. Padahal saat itu saya mulai merasa kayak malu, kayak salah tingkah. Dan saya menengok ke kanan, ke kiri. Masya Allah, itu yang saya rasakan begitu ringan. Terus saya menatap ke atas. Saya seperti tidak percaya bahwa saya sudah membaca syahadat, sudah muslim saat itu. Saya tidak percaya. Dan pas Habib bilang, saat ini, malam ini, Ibu Eli sudah beragama Islam. Udah resmi menjadi orang muslim. Nanti malam mandi besar, besok mulai puasa, dan sholat 5 waktu. Itu saya jam 3 pagi saya disuruh dimasakin air, mandi besar. Terus saya dikasih pakaian muslim sama adik ipar saya. Muslimah, ya. Iya, sama mukena, sajadah, saya disuruh sholat. Nah saat itu saya sudah muslim dan saya sangat bersyukur. Pada saat itu nggak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Saya hanya ya Allah itu ya, kayak nggak percaya. Pada saat itu Veronica nggak menyaksikan. Karena pada saat saya mau syahadat itu, saya nggak mengajak anak-anak dan tidak memberitahukan anak-anak. Tidak mungkin juga saya minta pendapat mereka, saya nanti banyak sekali ganjalan atau perbedaan. Akhirnya saya memutuskan, ayo kita berangkat dan syahadat. Setelah itu, untuk yang pertama kali saya sholat subuh di musola Kemuduklor. Alhamdulillah. Seperti tidak percaya saya akan masuk ke masjid atau musola itu. Saya menginjakan kakinya itu seperti, ya Allah, benarkah ini gitu ya. Selama ini hanya lihat. Benarkah saya masuk ke masjid ini, ke musola ini, ya Allah. Terus saya sholat, saya melihat ke depan itu seperti cahaya terang benderang di depan imam, di mimbar depan imam itu seperti terang benderang sampai mata saya silau. Terus saya sholat di situ dan rasanya nyaman sekali. Terus setelah selesai sholat, saya rasanya nggak ingin pulang. Saya betah sekali di musola itu, kayaknya sampai saya diajak pulang sama adik ipar saya. Ayo Mbak pulang, tapi rasanya saya nggak pingin pulang. Saya betah banget di musola ini. Dan saat itu saya pulang dengan kondisi saya sudah berkerudung. Berhijab. Masya Allah. Iya. Berhijab seperti komitmen saya ketika saya sudah baca syahadat, saya ingin merubah penampilan dan Allah mudahkan. Allah mudahkan lewat ada yang memberi hijab, kerudung ke saya, mukena gitu, walaupun saya merasa canggung, tapi saya pulang dengan memakai hijab itu dan disaksikan keluarga dan anak saya Veronica. Dan saat itu Veronica sempat terbelalak dan kaget. Loh, kok Bunda pakai kerudung? Loh, Bunda kok udah masuk Islam ya, seperti itu. Tapi dia kayak nangis gitu, Bunda jahat gitu kan. Bunda jahat gitu, kenapa Bunda masuk Islam gitu ya, kenapa ninggalin kakak kayak gitu kan. Terus saya cuma hanya bisa memeluk saja dan bilang, walaupun kita beda agama, tapi kasih sayang Bunda terhadap kalian tidak pernah berubah. Bahkan mungkin akan bertambah lagi. Iya, betul. Saya katakan seperti itu. Tapi dia masih belum bisa menerima saat itu. Dia lari ke atas dan dia di dalam kamar nangis sesenggukan pokoknya. Lihat saya udah pakai kerudung, udah berhijab. Peristiwa itu juga mengagetkan keluarga saya juga, karena mereka sebagai seorang Islam kan boro-boro pakai kerudung gitu ya. Nggak pernah ini, nah seperti itu. Jadi banyak sekali yang di situ dikagetkan, termasuk tetangga, keluarga. Mungkin mereka pikir itu saya panas-panas kayak ayam gitu. Jadi paling cuma sebentar gitu. Ada yang sempat terdengar di telinga saya seperti itu. Paling cuma saat itu saja, seperti itu. Akhirnya saya buktikan bahwa saya berusaha istiqomah. Setelah saya membaca 2 kalimat syahadat itu, kerinduan saya, kebahagiaan saya betul-betul nyata. Saya bisa mendoakan orang tua saya bisa datang ke masjid, ada di antara mereka, di majelis-majelis taklim, di antara orang-orang soleh dan soleha, dan Allah mudahkan saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Simak sambungannya, di mana anaknya yang marah akhirnya ikut menjadi mualaf. Tunggu ya kontennya.